ngopi dan sebagainya. Selesai Mas. Selesai kan gitu. Sama Mas, pemikiran saya juga gitu. Berarti ini seiring berkembangnya zaman ini kita harus merubah idealis. Jadi saya juga nggak mengejat untuk kedai-kedai kopi yang sekarang bermunculan itu bukan mengejat. Justru itu akan menjadi evaluasi dari kita. Oke, assalamualaikum. Kita ketemu dengan Andre Omet Cafe Coffee. sebenarnya. Omet Coffee. Omet Coffee ya. Oke. Kita akan membahas untuk saat ini di dunia perkopian ini mengalami pergeseran atau apa Mas? Atau peminat atau pergeseran atau perubahan atau apa? Kalau geser sih sebenarnya tidak ya. Tidak Cuman ada kalau aku sebut itu penurunan gitu ya. Penurunan peminat kopi kan. Oh iya benar. Penurunan peminat kopi. Penurunan peminat kopi itu juga bisa mempengaruhi perubahan pola konsumsi atau pergeseran itu tadi Mas. Misalkan sebenarnya untuk konsumsi kopi itu kalau dilihat sebenarnya banyak Mas. Banyak. Untuk kalangan untuk terkenalnya Gen Z ya. Itu banyak. Cuman untuk rasa kopinya ini kayaknya. Nah, gini, penurunan itu sekarang banyak kan bermunculan warung-warung kopi atau pembisnis-pembisnis yang mengatasnamakan kopi, kedai kopi. Ketika kita masuk di dalamnya ternyata di dalam itu bukan coffee shop kayak waktu kita dulu di tahun 2015 itu benar-benar kita tawarkan produk kopi, terus kita kasihkan beberapa metode manual brew dan lain sebagainya. Ini kalau kopi ini proses ini dengan alat ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kan tidak. Sekarang kan lebih ke pembisnis sekarang atau pembisnis kopi sekarang kan lebih ke jual tempat ya, jual view. Terus kopi itu cuma sekedar nama. Benar di dalam itu ada kopi, cuman dia nggak tawarkan banyak varian kopi. Jadi kopi itu malah menjadi menu second, menu kedua atau menu yang bukan prioritas. Bukan prioritas, benar Mas. Aku merasakan seperti itu. Makanya anak-anak sekarang, anak-anak Mas Andri tadi sebut Gen Z ya, anak-anak milenial ya, atau zaman-zaman sekarang gitu. Jadi anak-anak sekarang itu dia nongkrong, kalau dia nongkrongnya di tempat yang wah gitu kan, banyak view yang bagus, tempatnya keren dan lain sebagainya, itu dia merasa bangga ketika dia punya bisa mengabadikan foto dan lain sebagainya, terus dia bisa mengabadikan brand dan lain sebagainya, itu kan dia merasa oke kan ya, eksis kan begitu. Nah kalau dulu waktu saya buka kedai kopi ala kadarnya kadang-kadang kita meja yang sederhana dari kayu kita bikin dan lain sebagainya, kursi dan lain sebagainya kan. Itu tempat itu yang penting bisa untuk ngopi, karena orang-orang atau teman-teman di tahun 2013, 2014, 2015 itu yang penting kopinya pas gitu kan, kopinya pas. Enak. Berarti itu masuk generasi milenial atau bukan Mas itu Mas? Iya bisa jadi seperti itulah ya. Generasi milenial, jadi perubahan konsumsi minuman atau minuman kopi dari generasi milenial ke generasi Gen Z. Ya bisa jadi. Oke, sebelumnya kebetulan kami ini, saya Andre itu mempunyai kedai namanya Fresh di salah satu di Klaten, yang dulu saya itu buka di tahun 2016 dan Mas Omet ini 2015, kedainya ya. 2015. Jadi memang saya terinspirasi dari Mas Omet dulu itu, terus saya buka kedai sendiri. Akhirnya ya kita ini kenal tapi nggak temenan. Kenal tapi nggak temenan dulu itu. Ya. Berapa tahun ya kenal tapi nggak temenan. Kita cuma sama-sama tahu, terus ya, mungkin sama-sama sungkan ini Mas Omet ini. Jadi kebetulan karena kondisi yang saat ini mulai ada perubahan pola konsumsi, terus saya mencoba main ke tempatnya Mas Omet, kita diskusi, ini gimana ini Mas, kok kedai kita ini sekarang mengalami penurunan omset ini. Kebetulan ya penurunan omset kayak gitu.
Nah dari situ kita kemudian gimana kalau kita bikin di sosmed atau bikin pengenalan kopi lagi, kita memulai dari awal lagi ya. Ini Mas Omet kebetulan setuju, makanya kita ngobrol di sini ya Mas ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau sungkan tidak ya. Saya yang sungkan Mas. Wah ini merasa junior kemarin. Karena dulu itu walaupun sama-sama penggiat kopi Mas ya, penggiat kopi. Di sini ada kopi, di sana ada kopi, di sana ada kopi, bahkan dekat gitu. Kalau pribadi saya, justru pernah saya lebih senang karena apa? Nanti bisa untuk sharing. Iya benar. Bisa untuk sharing ketika kita bosan nongkrong di kedai kita sendiri, kita bisa ke tempat teman sambil bawa bin kita atau bisa sharing-sharing tentang seduhan dan lain sebagainya kan begitu. Justru sekarang aku masih senang waktu itu kan. Jadi kalau sungkan tidak. Beda kalau sekarang mungkin. Beda kalau sekarang kalau sekarang mungkin di sini ada kedai kopi, di sini ada kedai kopi, dia merasa tersaing. Kalau dulu zaman saya, zamannya aku waktu buka itu suka, malah seneng itu ya, untuk sharing. Terus yang perlu saya aturkan ke Mas Andre itu saya terima kasih banyak Mas ya. Karena apa? Sebenarnya saya juga terima kasih. Jadi setelah sekian tahun itu tidak ada teman diskusi tentang kopi. Jadi kebetulan saya kemarin itu datang ke tempatnya Mas Omet ini, kita diskusi mana ini kalau kita galakkan lagi pengenalan kopi dari manual brew, terus dari kopi tubruk ini yang basic manual, ini yang basic espresso gitu, supaya lebih dikenal lagi. Jadi kedai kopi itu seperti ini ya. Iya. Gitu, Mas. Makanya saya berterima kasih besar sama Mas Andri. Wah saya karena terima kasih apa ya? Ada teman sharing ini loh Mas. Karena ini jujur 2 tahun kesini itu memang pribadi saya Mas Andri ya. Pribadi saya itu kalau buka sih masih buka, cuman secara apa ya? Itu sudah nggak terlibat ya kan. Jadi di Omet itu saya sudah nggak terlibat. Makanya kemarin Mas Omet aja yang lebih tua dari saya di dunia perkopian itu sudah tidak terlibat, apalagi saya Mas. Jadi memang kemarin sempat terpupuskan atau hampir semi frustasi. Karena apa? Di tempatnya kami yang cenderung ke desa ya teman, ke pelosok, terus diajar dengan dunia kopi atau itu tadi yang dinamakan banyak bermunculan nama-nama kopi, kedai-kedai kopi dan lain sebagainya atau warung-warung kopi. Ternyata ketika masuk di situ yang ditawarkan atau yang disajikan bukan kopi yang konsepnya kita dulu, lebih ke minuman kekinian, lebih ke apa itu namanya, ke resto dan lain sebagainya gitu. Nah terus pelaku bisnis sekarang dia lebih bisa memberikan tempat kenyamanan yang luar biasa, view yang luar biasa dan lain sebagainya. Sedangkan kami dulu nggak terpikirkan sampai seperti itu. Kita memikirkan yang penting ada tempat untuk, ada space untuk ngobrol, nongkrong, ngopi dan lain sebagainya. Selesai kan gitu. Sama Mas, pemikiran saya juga gitu. Berarti ini seiring berkembangnya zaman ini kita harus merubah idealis. Jadi saya juga nggak mengejat untuk kedai-kedai kopi yang sekarang bermunculan, itu bukan mengejat. Justru itu akan menjadi evaluasi dari kita supaya lebih maju, supaya lebih kalau kita prinsipnya kopi. Jadi yang kita jual kopi, untuk resto atau kedai yang kekinian itu ya monggo, kita nggak ngejat ya. Kembali lagi kita nggak ngejat, kita hanya untuk evaluasi. Dan kita sebenarnya dengan idealis kami ternyata tergerus dengan Mas? Tergerus apa ya? Ya mungkin apa ya? Tren ya kan? Tergerus tren, iya, tergerus tren. Jadi kita mencoba untuk merubah idealis tapi tetap pada pakemnya. Tetap pada pakemnya itu dalam artian ya inilah kopi yang kita kenalkan, dia manual brew, dari manual brew yang klasik sama yang base espresso. Itu Mas. Mungkin seperti itu pemirsa. Jadi sekali lagi kita nggak mengejudge untuk yang gede-gede sekarang itu ya mungkin
mereka mengikuti pasar atau trends ya. Iya. Begitu ya Mas ya. Iya. Berarti kitanya ini Mas Andri yang kurang bisa mengikuti Iya, perkembangan benar, zaman ya. Kita yang kurang karena mungkin kita terlalu matok ide. Wes penting pokoknya tempat kopi dan ini rasanya kopi selesai. Ternyata tidak sesederhana